Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa semangat untuk belajar matematika. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, yang pertama, sekarang sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut, coba perhatikan 3 langkah perkalian di papan tulis ini. Coba, yang pertama, pastikan bentuknya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan langkah yang terakhir, sederhanakan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal. Soal yang pertama, 1/2 kali 3/6. Oke. Coba perhatikan soal yang pertama. Kita lihat dulu. Pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Kita amati di sini 1/2 ini sudah pecahan biasa dan 3/6 ini juga sudah pecahan biasa. Berarti kita lanjut pada langkah yang kedua. Oke. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dikalikan pembilangnya dikali pembilang, yang atas dikali atas, yang bawah dikali bawah. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 6 sama dengan 12. Oke, langkah kedua sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjut pada langkah yang ketiga. Sederhanakan. Oke, untuk menyederhanakan pecahan ini, oke, kita lihat cara menyederhanakan pecahan. Ada beberapa macam cara. Coba sekarang kita lihat yang pertama dulu. Dibagi dengan pembilang atau penyebutnya. Sekarang kita coba dibagi dengan bilangan 3 pembilangnya. Kita bagi dengan 3. Oke. 3 dibagi 3 jawabannya 1. 12 dibagi 3 jawabannya 4. Oke. Jadi 1/2 dikali 3/6 jawabannya 1/4. Lanjut di soal nomor 2. 1/5 dikali 10. Oke, kita amati. Yang pertama, pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Kita amati sekarang. Yang pertama, 1/5 ini sudah pecahan biasa. Nah, yang kedua, ini masih bilangan asli. Nah, karena masih bilangan asli, maka 10 ini nanti harus kita rubah ke pecahan biasa. Oke, 1/5 dulu kita pindah. Nah, 10 supaya menjadi pecahan biasa, maka caranya bilangan berapa? Coba diperhatikan ya, saya tulis di sini dulu ya. 10 dibagi dengan bilangan berapa supaya nanti hasilnya tetap 10. Sekali lagi saya ulangi, 10 dibagi dengan bilangan berapa supaya nanti hasilnya tetap 10. Berarti 10 dibagi 1. Oke. Nah, karena dua-duanya sudah pecahan biasa, maka kita lanjut pada langkah yang kedua, yakni dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 10 sama dengan 10. 5 kali 1 sama dengan 5. Oke, 10 dibagi 5 jawabannya sama dengan 2. Jadi 1/5 dikali 10 sama dengan 2. Kita lanjut pada soal yang ketiga. 1/6 dikali 4 1/2. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nomor 1,
pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Kita lihat, 1/6 sudah pecahan biasa. Yang kedua ini masih dalam bentuk pecahan campuran. Nah, karena ini masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus kita rubah dulu ke pecahan biasa. Oke, 1/6 kita pindah di sini. 4 1/2. Oke, penyebutnya kita pindah dari penyebut sebelumnya. Caranya 2 dikali 4, hasilnya ditambah 2 kali 4 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Oke, nah karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita langsung kalikan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 9, 9. 6 kali 2 sama dengan 12. Oke. Langkah kedua sudah selesai. Kita lanjut pada langkah yang ketiga. Sederhanakan. Oke. Sederhanakan. Kita lihat yang sini. Oke. Kita ambil cara yang pertama. Dibagi dengan pembilang atau penyebutnya. Sekarang kita coba. Dibagi dengan pembilang. 9 dibagi 9, 1. 12 dibagi 9, tidak bisa. Maka tidak bisa kita memakai cara yang pertama. Kita harus memakai cara yang kedua, yakni dibagi dengan selisih penyebut dan pembilang atau sebaliknya. Dibagi dengan bilangan selisihnya penyebut dan pembilang atau selisihnya pembilang dan penyebut. Berarti 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Berarti di sini dibagi 3. Oke. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Oke. Jadi 1/6 dikali 4 1/2, jawabannya sama dengan 3/4. Kita lanjut pada soal yang nomor 4. Oke, 1/2 dikali 0,5. Oke, kita kembali ke sini. Oke, angka yang pertama diamati dulu apanya. Pastikan bentuknya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat, yang pertama ini 1/2 sudah pecahan biasa. Yang kedua ini adalah bentuk pecahan desimal. Berarti yang 0,5 harus kita rubah dulu ke bentuk pecahan desimal. Oke, 1/2 kita pindah di sini. Nah, untuk pecahan desimal supaya menjadi pecahan biasa, maka kita amati berapa angka di belakang koma. Di sini kalau satu angka berarti nanti di sini per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka nanti berarti per 100. Kalau di sini ada 3 angka di belakang koma berarti per 1000 dan seterusnya. Oke? Karena di sini ada 1 angka, maka per 10. 5-nya kita pindah. Oke? Oke. Karena sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita tinggal mengalihkan. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 10 sama dengan 20. Oke, langkah kedua selesai. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu sederhanakan. Sama seperti tadi sebelum-sebelumnya ya. Kita amati dulu, kita coba dengan cara yang pertama. Dibagi dengan pembilangnya atau penyebutnya. Kita coba dibagi dengan bilangan 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Oke, jadi 1/2 kali 0,5 jawabannya sama dengan 1/4. Lanjut di soal yang nomor 5. 10% dikali 5/2. Nah, oke, anak-anak sudah tampak kan di sini bahwa di sini ada 2 bentuk pecahan. Di sini ada pecahan persen, di sini ada pecahan biasa. Berarti yang persen harus kita rubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Oke, 10% itu artinya 10/100.
dikali 5/2. Oke. Karena dua-duanya sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka langsung kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 10 kali 5 sama dengan 50, 100 kali 2 sama dengan 200. Oke, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu sederhanakan seperti biasanya. Kita ambil yang pertama dulu, dibagi dengan pembilang atau penyebutnya. Kita coba dibagi dengan pembilang dulu. 50 dibagi 51, 200 dibagi 54. Jadi 10% dikali 5/2 sama dengan 1/4. Oke, mudah sekali bukan anak-anak? Oke, ya. Jadi yang terpenting di sini anak-anak harus memahami dulu 3 langkah perkalian yang sudah Bu Al tuliskan di sini, ya. Yang pertama, pastikan bentuknya sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, lalu yang terakhir sederhanakan. Oke anak-anak, itu penjelasan dari Bu Al, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nanti untuk menganalisa lebih lanjut tentang pemahaman kalian tentang perkalian pecahan, ini nanti Bu Al akan kasih soal ke kamu dan silakan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.